Halo, kembali lagi di Belajar Bersama Detri. Kali ini kita beda bahasan lagi, karena kemarin kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan ya. Nah, sekarang kita uh, meningkat lagi ke materi yang berbeda, yaitu mengenai substansi genetika lah. Nah, dalam pemaparan genetika yang akan saya terangkan itu yang pertama adalah mengenai kromosom. Kenapa sih pertamanya kromosom? Karena dari kromosom ini sendiri nanti bakal bercabang, mulai dari nanti ada proses mitosis, meiosis itu melibatkan kromosom, terus ada sintesis protein, ada polihereditas, suku Mendel, semua juga itu melibatkan kromosom. Gitu. Nah, kromosom sendiri itu terdapat pada inti sel ya, nukleus. Ini di nukleus itu ada kromatin, benang-benang kromatin. Nah, ini tuh kita ambil satu. Nah, ini yang disebut dengan kromosom sendiri. Kromosom ini terdiri dari mulai uh, yang tengah ini adalah sentromer. Nah, nanti sentromer ini akan menentukan nih apa sih namanya dari kromosom-kromosom berdasarkan letak sentromer. Nah, kromosom ini adalah yang membawa sifat, yaitu gen. Begitu. Selanjutnya struktur dari kromosom sendiri. Nah, struktur dari kromosom sendiri itu adalah yang pertama itu adalah yang di sini. Itu tuh sebenarnya bintik-bintik di sini ya. Nah, itu disebutnya dengan matrik. Terus kromonema itu yang panjang-panjang kayak benang gitu. Nah, ini kromonema. Sentromer adalah pusat dari kromosom, yaitu yang di tengah ini. Nah, terus kromomer itu berletak sebelahan dengan matriks sebenarnya, jadi ada hampir kalau digambar tuh nggak kurang beda jauh ya, jadi kita harus melihat dari Microsoft gitu. Terus ada selaput tuh itu lapisan luarnya. Nah, berdasarkan letak sentromer, sentromer itu yang tengah ini nih, yang tengah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama metasentrik. Meta tuh inget ya, kata meta itu artinya tengah. Berarti letak sentromernya itu di tengah di sini. Nah, di sini. Sedangkan submetasentrik itu adalah uh, apa namanya? Jadi di tengah tapi geser sedikit. Jadi ada jomplang sedikit lah. Misal si sentromernya diamnya di sini nih. Nah, di sini. Jadi nanti uh, ininya gini, si kromosomnya tuh. Yang ini gini, yang ini agak panjang. Pokoknya gitu. Ini misalnya meta, meta tuh masih tengah tapi ini di subnya, jadi di agak pinggir sedikit gitu. Nggak tengah-tengah amat. Kalau akrosentrik itu tuh udah mau di ujung gitu. Jadi misal gini nih, akrosentrik tuh ini sentromer, ini sedikit, terus ini yang panjang gitu. Akrosentrik itu biasanya berbentuk huruf L begitu. Metasentrik tuh hurufnya V gitu. Nah, begitu. Kalau telosentrik itu di ujung banget. Jadi nggak ada istilahnya nggak itu. Jadi ini sentromer, kesininya kromosom. Nah, itu telosentrik begitu, kawan-kawan, mengenai berdasarkan letak sentromernya. Selanjutnya jenis-jenis dari kromosom ini dalam tubuh manusia utamanya dan hewan pun sama, yaitu terbagi dua menjadi kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua adalah mengenai gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini tuh nanti kromosom yang akan membawa sifat apakah dia perempuan ataupun laki-laki begitu. Jadi kromosom ini ya tadi sesuai jenis kelamin, sedangkan merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin ya, ini tuh. Nah, kalau ini kromosom tubuh ya, bentuk tangan dan lain-lain di sini. Sorry. Nah, dari jumlah kromosom sendiri ini variatif ya, setiap makhluk hidup beda-beda. Dan untuk manusia sendiri itu adalah 46 ya. Kalau misal kurang lebih maka nantinya akan ada kelainan. Contohnya seperti Down syndrome, terus apalagi ya, banyak pokoknya.
mulai dari kelebihan kekurangan kromosom itu nanti ada kelainannya. Nah, pembagiannya tuh gimana sih? A itu di sini berarti kromosom tubuh ya, autosom, dan G itu gonosom. Ingat ya itu. Nah, kalau pembagiannya itu jadi ini dulu sebelum nanti ini bakal kepake nih lambang ini. Ini tuh melambangkan laki-laki dan ini melambangkan perempuan ya. Nanti bakal kepake di hukum Mendel dan Hardy Weinberg juga sama. Jadi kalau bulat tengah menonjol berarti itu cowok, kalau ini laki-laki. Kalau ini perempuan. Sama, sel somatis tuh sel tubuhnya itu ada 46, terdiri dari 44 buah autosom, 2 buah gonosom. Nah, ini tuh kalau laki-laki ya. Nah, ini tuh 44 AXY. Kalau laki-laki XY gitu. Jadi kenapa namanya pembawa sifat kelamin nanti yang menentukan kelamin anak itu adalah dari sel sperma sendiri, dari laki-laki begitu. Nah, kalau wanita itu tuh yang membedakannya tuh bagian ininya aja. Di gonosomnya itu X sama X gitu. Ya XY. Kalau XY itu di laki-laki. 44 buah plus XX. Nah, ini sifatnya diploid ya. Kenapa diploid? Diploid itu berarti uh, diploid ya 2N. Kalau 1N namanya haploid. Kenapa diploid? Karena ini adalah penggabungan antara nanti sperma dan ovum dalam fertilisasi. Begitu. Jadi kenapa diploid? Karena sperma itu kan haploid, ini haploid nanti digabung jadi diploid. Begitu. Nah, untuk jumlah dari sperma sendiri itu mempunyai jumlah kromosom 23 yang terdiri dari 22 buah autosom dan gonosomnya itu 1 X atau Y. Jadi kemungkinannya tuh 2. Ada 22 X dan 22 Y. Nah, begitu. Kalau misal nanti si spermanya itu membawa 22 plus Y, berarti akan menghasilkan anak laki-laki. Nah, di sini nanti jadinya 44 XY. Soalnya kan di sini apa namanya X. Jadi nanti ada persilangan satu sifat beda intinya ya gitu. Di sini XX, di sini XY gitu. Ini pakai metode tabel. Jadi nanti ada XX, terus di sini ada XY. Nah, di sini ada XX, di sini ada XY. Jadi kemungkinannya 50-50. Ini cara menghilangkannya ya, kawan-kawan. Jadi kalau misal nanti penggabungan antara ini dan ini tuh akan menghasilkan begini cara itunya. Begitupun di ovum. Ovum kan dari perempuannya. Sperma itu dari laki-laki, ovum cuma memiliki genosomnya tuh X. Kalau di laki-laki XY. Itu kenapa laki-laki tuh menentukan kelamin pada anaknya nanti gitu. Jadi nanti di sini cuma X doang gitu. Nah, nanti akan menghasilkan begini. Begitu, kawan-kawan. Beda lagi kalau sepertinya misal apa namanya? Kembar identik. Kembar identik kan dari bentuk rahim sendiri itu gini ya. Jadi ada 2 ovarium. Nah, 2 ovarium ini ada sperma yang lolosnya tuh lebih dari 1 gitu. Nah, lebih dari 1 di sini tuh nanti akan menciptakan antara kembar identik atau kembar tidak identik. Contoh kembar identik tuh si spermanya itu melepaskan dua-duanya adalah 22 Y, 22 A, 22 kromosom autosom plus gonosomnya Y, dua-duanya. Jadi nanti akan menghasilkan 2 anak laki-laki. Itu disebut dengan kembar identik. Tapi kalau misal nanti si sperma tuh yang lolos tuh dua-dua
sel gonosomnya Y sama X, nanti akan menghasilkan anak kembar tidak identik. Jadi nanti dapat menghasilkan laki-laki dan perempuan, begitu. Atau sebaliknya, kalau misal pengen kembar semua identik cewek, berarti si sperma harus melepaskan ini 22A autosom, terus kromosom gonosom yang dilepaskannya kromosom X. Begitu, kawan-kawan. Nah, contoh lain untuk jumlah-jumlah kromosom banyak ya. Kalian bisa browsing lagi mulai dari simpanse yang paling terdekat dengan kita itu mereka tuh lebih 2 kromosomnya dari kita. Kita kan 46, nah simpanse itu 48, kera 48, kuda 64, lembu sapi 60 gitu. Nah, misal jadi ada orang kelakuannya kayak kera, berarti mereka kelebihan kromosom gitu. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa di materi selanjutnya mengenai sintesis protein.